Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Nabi Isa AS dan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Nabi Isa adalah salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kebenaran dan petunjuk kepada umat manusia. Nabi Isa juga termasuk nabi yang bergelar ulul azmi, yaitu nabi yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid. Nabi Isa juga dikenal dengan nama Al-Masih dan Ibnu Maryam, karena beliau lahir dari seorang perempuan suci bernama Maryam tanpa seorang ayah. Mari kita simak kisah kelahiran Nabi Isa yang sangat menakjubkan. Kisah ini digambarkan dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 16-40. Pada suatu hari, Maryam menyendiri di sebuah tempat di sebelah timur. Tiba-tiba, datanglah malaikat Jibril yang menyerupai manusia sempurna. Malaikat Jibril mengabarkan kepada Maryam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya seorang anak laki-laki yang suci, yang akan menjadi nabi dan rasul. Maryam sangat terkejut dan bertanya, bagaimana mungkin ia bisa memiliki anak, padahal ia belum pernah bersentuhan dengan seorang laki-laki. Malaikat Jibril menjawab, bahwa hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang dikehendakinya. Malaikat Jibril meniupkan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke arah Maryam, dan Maryam pun hamil dengan Nabi Isa. Maryam merasakan sakit yang luar biasa saat melahirkan Nabi Isa. Ia berlindung di bawah pohon kurma, dan merintih kesakitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan dan memberi petunjuk kepada Maryam melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma, sehingga ia bisa mendapatkan buah kurma yang segar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan Maryam untuk minum air yang mengalir di dekatnya, dan untuk tidak bersedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan Maryam untuk berpuasa dari berbicara dengan manusia, dan untuk menunjukkan Nabi Isa kepada mereka jika ditanya. Maryam membawa Nabi Isa kembali ke kaumnya. Kaumnya sangat terkejut dan menuduh Maryam telah berbuat dosa besar. Mereka bertanya, dari mana Maryam mendapatkan anak itu, dan siapa ayahnya. Mereka juga mengejek Maryam, yang berasal dari keluarga yang saleh dan terhormat. Maryam tidak menjawab apa-apa, tetapi hanya menunjuk kepada Nabi Isa yang masih bayi. Kaumnya mengira Maryam mengolok-olok mereka, dan bertanya, bagaimana mereka bisa berbicara dengan seorang bayi. Tetapi, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa berbicara dengan lancar dan mengucapkan kalimat-kalimat yang menakjubkan. Nabi Isa memperkenalkan dirinya sebagai hamba dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi Alkitab, Injil, dan diberi hikmah. Nabi Isa juga menyatakan bahwa ia diperintahkan untuk sholat dan zakat selama hidupnya, dan untuk berbakti kepada ibunya. Nabi Isa juga menyatakan bahwa ia bukanlah anak Allah, tetapi adalah kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam, dan bagian dari ruh Allah. Kaumnya tercengang dan bingung mendengar perkataan Nabi Isa. Sebagian dari mereka percaya dan mengikuti Nabi Isa, tetapi sebagian lagi tidak percaya dan menentang Nabi Isa. Nabi Isa tumbuh menjadi seorang pemuda yang saleh dan berakhlak mulia. Ia mulai menyebarkan ajaran tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Ia juga menentang kesesatan dan kemunafikan yang dilakukan oleh pemimpin agama Yahudi, yang telah merubah dan menyesatkan ajaran Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Isa juga mengajarkan Injil, yang merupakan Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, yang berisi petunjuk dan cahaya bagi umat manusia. Untuk memperkuat dakwah dan ajaran Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai mukjizat kepada beliau, yang tidak dimiliki oleh nabi lainnya. Berikut adalah beberapa mukjizat Nabi Isa yang disebutkan dalam Al-Quran. 1. Nabi Isa dapat membentuk burung dari tanah liat, dan menghidupkannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 49, dan surat Al-Maidah ayat 110. 2. Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang menderita penyakit kulit, kusta, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 49, dan surat Al-Maidah ayat 110. 3. Nabi Isa dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 49, dan surat Al-Maidah ayat 110. 4.
Nabi Isa dapat mengetahui apa yang dimakan dan disimpan oleh orang-orang di rumah mereka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 49 dan surat Al-Maidah ayat 110, 5. Nabi Isa dapat menurunkan hidangan dari langit sebagai makanan bagi pengikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 112-115. 6. Nabi Isa dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan, dan di waktu sudah tua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 46, dan surat Al-Maidah ayat 116. Demikianlah beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa, sebagai bukti kebenaran risalah dan dakwahnya. Nabi Isa adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat dan tunduk kepadanya, bukan Tuhan atau anak Tuhan, seperti yang diklaim oleh orang-orang Nasrani. Nabi Isa juga bukan pendiri agama Kristen, melainkan seorang pengikut agama Islam, yang mengajarkan tauhid dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa juga bukan meninggal di kayu salib, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, dan akan kembali di akhir zaman untuk membunuh Dajjal dan memperbaiki keadaan dunia. Itulah kisah Nabi Isa dan mukjizat-mukjizatnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan mengikuti jejak Nabi Isa dalam berdakwah dan beramal. Amin. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.